Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang strategi organisasi dalam sebuah lingkungan global, di mana pada pertemuan kali ini kami akan melakukan pemenuhan tugas sebagai pemenuhan tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen operasional. Next. Anggota kelompok kami berisikan oleh Antoni Tianjaya, Iqbal Putra Arianda, Jody Krisantoni, dan saya sendiri Muhammad Fadlan Syauki. Next. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Antoni Tianjaya. Untuk rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi pertama yaitu gambaran global dari operasi dan rantai pasokan. Manajer operasi yang sudah berkembang sejak 1990-an adalah strategi inovatif yang mana tiap perusahaan bersaing dari segi pengalaman dan talenta dari seluruh rantai pasokan global. Berikut alasan yang mendasari perusahaan untuk menjadi global, yakni pertama, meningkatkan rantai pasokan, 2, mengurangi biaya, 3, meningkatkan operasi, 4, memahami pasar, 5, meningkatkan produk, dan terakhir adalah menarik dan meningkatkan talenta global. Saat ini, manajer operasional harus memiliki pandangan global dan strategi operasi Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seakan tanpa batasan mengakibatkan banyaknya organisasi yang memperluas operasinya hingga ke luar negeri. Akan tetapi, untuk dapat melakukannya, organisasi akan menghadapi tantangan dalam operasi global. Satu di antaranya adalah merekonsiliasi perbedaan dalam perilaku sosial budaya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya. Oke, next slide. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Iqbal Putra Arianda. Untuk rekan saya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Fadlan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan misi dan strategi. Sebuah manajemen operasi yang efektif harus memiliki sebuah misi sehingga dapat mengetahui kemana arah dan tujuan dari sebuah strategi, serta bagaimana mencapainya. Keberhasilan ekonomi dan tentu saja keberlangsungannya merupakan hasil dari pengidentifikasian misi untuk memuaskan sebuah kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Misi atau mission dari suatu organisasi sebagai tujuan kontribusi apa yang diberikan kepada masyarakat. Pernyataan misi memberikan suatu batasan dan fokus bagi organisasi, serta konsep-konsep yang bisa dikumpulkan perusahaan. Misi menyatakan alasan mengenai keberadaan dari organisasi. Mengembangkan sebuah strategi yang bagus sangatlah sulit, tetapi akan lebih mudah jika misi telah dijelaskan dengan baik. Ketika sebuah misi organisasi telah ditentukan, masing-masing area fungsional dalam perusahaan menentukan misi pendukungnya. Dengan area fungsional, kita mengartikan disiplin utama yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti pemasaran, keuangan atau akuntansi, dan produksi atau operasi. Misi untuk masing-masing fungsi dikembangkan untuk mendukung misi keseluruhan perusahaan. Kemudian dalam fungsi tersebut, misi pendukung untuk tingkat yang lebih rendah dibuat untuk fungsi-fungsi manajemen operasional. Next. Dengan dibuatnya misi, strategi dan penerapannya bisa dimulai. Strategi merupakan sebuah rencana tindakan dari sebuah organisasi untuk mencapai misi. Masing-masing area fungsional memiliki sebuah strategi untuk mencapai misinya dan untuk membantu organisasi mencapai misi keseluruhan. Strategi-strategi ini memanfaatkan kesempatan dan kelebihan, menetralkan ancaman, dan menghindari kelemahan. Pada bagian bawah ini, kami akan menjelaskan bagaimana strategi dikembangkan dan diterapkan. Perusahaan mencapai misi dalam 3 cara konseptual. Yang pertama diferensiasi, yang kedua biaya kepemimpinan, yang ketiga respon. Hal ini berarti manajer operasi dituntut harus bisa menyampaikan barang dan jasa yang pertama lebih baik atau paling tidak berbeda, yang kedua lebih murah, yang ketiga lebih responsif.
Manajer operasi menerjemahkan konsep-konsep strategi ini ke dalam pekerjaan berwujud yang harus diselesaikan. Satu atau kombinasi dari ketiga konsep strategi tersebut bisa menghasilkan sebuah sistem yang memiliki sebuah keuntungan yang berbeda dengan para pesaingnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya Iqbal. Next. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage secara tidak langsung menyatakan penciptaan sebuah sistem yang memiliki sebuah keunggulan yang berbeda terhadap persaingnya. Dengan memiliki ide untuk menciptakan nilai pelanggan dengan sebuah cara yang efisien dan dapat dipertahankan, keunggulan kompetitif dapat dicapai oleh satu manajerial dengan mempertimbangkan 3 pokok strategi, yaitu melalui diferensiasi, biaya rendah, dan respon. Di antaranya yang pertama adalah diferensiasi, yang mana dapat dikaitkan dengan ciri khas atau keunikan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Sebuah kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan keunikan tidak terbatas hanya pada fungsinya maupun aktivitasnya, namun juga dapat muncul dari hampir seluruh aspek yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Berikutnya adalah biaya rendah, merupakan strategi bisnis yang membuat produk dan layanan jasa dengan kualitas yang dapat diterima oleh pasar, namun memiliki patokan harga yang lebih kecil dan terjangkau daripada kompetitor lainnya. Kemudian ada respon, seringkali dianggap sebagai tanggapan yang merujuk pada fleksibel respon, tetapi juga dapat diandalkan dengan cepat. Dengan definisinya, respon sendiri merupakan keseluruhan rentang nilai pengembangan dan berkaitan pengiriman dengan tepat waktu dan penetapan yang terpercaya kinerja dengan produk jadwal yang lebih fleksibel. Baiklah, materi berikutnya. Next. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jody Chris Anthony. Untuk rekan saya, dipersilakan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya Jody Chris Anthony akan menjelaskan tentang masalah dalam strategi operasional, di mana masalah dalam strategi operasional merupakan bagian penting dalam operasi bisnis. Oleh sebab itu, sebelum membuat ataupun mencoba menerapkan sebuah strategi, ada baiknya beberapa sudut pandang alternatif mungkin dapat berguna dan bisa sangat berguna. Di antara itu sudut pandang sumber daya, di mana kita harus memelihara ataupun memerhatikan sumber daya yang ada pada perusahaan yang kita jalankan ataupun strategi yang akan kita terapkan nanti. Kedua itu analisis rantai nilai atau Porter atau value chain analysis merupakan sebuah strategi untuk menyelesaikan masalah dalam operasi dalam strategi operasi. Ketiga itu adalah pihak eksternal dan internal, di mana kita akan melihat dari pihak eksternal baik itu saingan ataupun kompetitor, dan pihak internal di mana dari internal kita, pegawai kita, perusahaan, agar dapat mencapai strategi yang baik dan benar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya Jody. Next. Materi berikutnya akan kembali dijelaskan oleh Antolin Kianjaya. Untuk rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah materi strategi operasional global. Bisnis internasional atau international business adalah segala jenis koperasi yang terlibat dalam perdagangan atau investasi internasional. Korporasi multinasional atau multinational corporation atau yang biasa disingkat dengan MNC merupakan sebuah perusahaan dengan keterlibatan bisnis global yang ekstensif. MNC membeli sumber daya, menciptakan barang atau jasa dari berbagai negara. Istilah korporasi multinasional diterapkan pada banyak bisnis terkenal yang besar. Next. Manajer operasi dari perusahaan internasional adalah segala jenis korporasi. Manajer operasi dari perusahaan internasional dan multinasional mendekati kesempatan global dengan satu dari 4 strategi, yaitu international, multidomestic, global, atau transnasional, global atau transnasional. Berikut merupakan penjelasannya. 1. Strategi internasional. Strategi internasional menggunakan ekspor dan lisensi untuk menetrasi area global. Strategi ini merupakan strategi yang paling kurang
menguntungkan dengan kemampuan reaksi lokal yang kecil dan keuntungan biaya yang kecil pula. Akan tetapi, sebuah strategi internasional yang seringkali merupakan strategi yang paling mudah karena ekspor hanya memerlukan sedikit perubahan dalam operasi yang sudah ada dan perjanjian mengenai lisensi seringkali memberikan banyak risiko kepada pemberi lisensi. Strategi multidomestik atau multidomestic strategy telah mendesentralisasi kewenangan dengan otonomi yang substansial pada masing-masing bisnis. Hal ini biasanya berlaku pada anak perusahaan, waralaba, atau ventura bersama dengan independensi yang substansial. Keuntungan dari strategi ini adalah memaksimalkan sebuah respon kompetitif bagi pasar lokal. Strategi yang ketiga adalah strategi global atau global strategy, sebuah tingkat sentralisasi yang tinggi dengan mengkoordinasikan organisasi untuk kantor pusat mencari standarisasi dan pembelajaran di antara pabrik. Dengan demikian, menghasilkan skala ekonomi. Dengan demikian akan menghasilkan skala ekonomi. Strategi ini sesuai ketika fokus strategi adalah pengurangan biaya, tetapi kurang direkomendasikan ketika permintaan untuk reaksi lokal yang tinggi. Strategi terakhir adalah strategi transnational atau transnational strategy. Kondisi di mana bahan material, orang, dan ide melewati atau melampaui batasan nasional. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian Antulin. Next. Berikutnya adalah materi terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai peran penting organisasi multinasional dalam lingkungan global. Untuk mengatasi pemenuhan permintaan barang dan jasa yang diperlukan oleh pasar global, perusahaan multinasional tentunya harus memiliki kapabilitas yang tinggi dalam mengelola operasionalnya agar lebih terintegrasi serta terstruktur. Kualitas kinerja yang tinggi dapat menjadi jawaban bagaimana perusahaan internasional agar dapat tetap bertahan di tengah permintaan pasar yang begitu kompleks. Penerapan strategi operasional terhadap internal perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap kualitas pemenuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh pasar global. Sehingga dengan adanya kualitas operasional yang baik, pelaksanaan peran penting organisasi multinasional dapat berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, peranan perusahaan multinasional sendiri memiliki pengaruh yang besar terhadap ketersediaan barang dan jasa dalam skala global. Dengan adanya eksistensi dari perusahaan besar yang mencakup skala global, tentunya dapat menciptakan sebuah rantaian atau supply yang meliputi kepada keseluruhan negara dan memicu adanya demand yang begitu kompleks dan besar. Sehingga pada peranannya, organisasi multinasional sendiri memiliki peran impor dan ekspor. Yang pertama adalah akses ekspor, di mana perusahaan multinasional sendiri mengelola barang domestik yang kemudian dikelola dalam negeri dan selanjutnya dijual kepada pasar internasional. Pengelolaan produk ini tidak lepas dengan adanya monitorisasi ketersediaan komoditas, barang dan jasa yang berada di dalam negeri, sehingga aktivitas ekspor suatu perusahaan multinasional tidak mengganggu rantai pasokan yang ada di dalam negeri. Berikutnya ada akses ekspor, di mana perusahaan multinasional sendiri tentunya juga dapat memberi barang dan jasa yang berada di pasar global dan kemudian akan dijual kepada pasar domestik dalam negeri. Pengelolaan produk internasional yang masuk ke dalam negeri tidak lepas dengan adanya aturan perdagangan global dengan pertimbangan hubungan kenegaraan politik, ketersediaan pasokan global, dan permintaan masyarakat global, sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut, ketersediaan produk global dapat terjaga untuk periode kedepannya. Baiklah, cukup sekian materi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.